Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP gaming dari Redmi dan merupakan HP gaming yang paling murah saat ini. Dan perkenalkan, ini adalah Redmi K40 Gaming Edition dan ini merupakan HP gaming pertama dari Redmi. Dan kalau Redmi yang ngeluarin produk ya, jadinya dia adalah HP gaming termurah saat ini. Karena untuk segmen HP gaming harganya itu cuma sekitar 6 jutaan, tapi itu harga sana ya, harga di Cina sana. Dan untuk yang kita bahas ini adalah yang varian 12 GB RAM dan memori internalnya 128 GB. Untuk spesifikasi lainnya kita cek aja nanti lewat Aida atau lewat Antutu karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau dari segi packaging berbeda dengan Redmi pada umumnya ya, di bagian sampingnya ini ada tagline-nya Fighting, terus juga sound-nya sudah disertifikasi sama JBL. Nah, untuk menandakan kalau ini adalah gaming phone, di sini juga ada game phone seperti itu. Redmi K40, mungkin bahasa Mandarinnya yang di sini adalah Gaming Edition ya. Dan ini yang warna apa ini ya? Apakah ada bahasa Inggrisnya? Coba saya lihat. Saya nggak tahu sih ya ini warna apa bahasa Mandarinnya. Cuman dia ada beberapa warna. Kalau nggak salah ada yang warna Bruce Lee Edition juga udah dibahas sama Om Diar. Terus di bagian sininya ada logo dari Xiaomi Redmi. Terus di sini sama, oke lah. Dan di bagian atasnya ya dia ada hologramnya K40 seperti itu. Cuman kalau ini sepertinya sih Gaming Edition ya. Mungkin kalian yang bisa bahasa Mandarin bisa tulis di kolom komentar apa artinya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka Redmi K40 ini. Dan sebenarnya ini saya beli bekas. Saya beli dari Mas Koko dari Flash Gadget. Jadi terima kasih banyak buat Mas Koko yang udah memberikan harga lumayan murah ya untuk sebuah Redmi K40, tapi ini nanti habis ini juga saya jual lagi di link pembeliannya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan kalau saya lihat di beberapa marketplace untuk yang varian yang saya bahas ini 12 GB 128 GB harganya itu bisa sampai 7 sampai 8 juta rupiah. Padahal harga aslinya di sana 6 juta. Cuman itu wajar sih ya karena ada pajak dan juga ada ongkir. Oke, sekarang kita bahas di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Di sini ada kotak warna hitam, di sini ada barcode yang saya juga nggak tahu artinya apa. Mungkin ini menuju ke websitenya Redmi ya. Terus boxnya ini isinya ada SIM ejector, terus juga ada case-nya. Kalau case gaming coba kita lihat seperti apa. Apakah sama seperti Black Shark atau ROG? Oh, case-nya standar sih ya. Case transparan seperti ini. Terus SIM ejector, nggak ada stiker atau apapun. Ini ada HP-nya di sini. Nanti kita bahas ya. Tapi adapternya warnanya menarik ya. Warnanya kuning dan dia memiliki daya 67 watt. Si Redmi K40 Gaming Edition-nya juga support fast charging 67 watt. Berarti ini adalah support fast charging paling tinggi dari semua HP-nya Redmi series. Dan untuk adapternya walaupun 67 watt tapi kecil aja ya, nggak terlalu besar. Bahkan ada laptop yang dayanya juga 65 watt tapi adapternya lumayan gede. Terus di sini juga ada kabel USB warna kuning juga ya. Jadi di sini untuk kabelnya juga udah yang model gaming seperti ini. Jadi letter L. Kalau letter L seperti ini ketika kita tekuk-tekuk dia nggak bakalan cepet patah gitu. Nanti kita praktekkan ya, warnanya kuning terus tebel, type A to type C. Terus nggak ada apa-apa lagi ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi sekarang kita rapikan dulu. Terus saya install beberapa aplikasi Redmi K40 ini sambil kita tes untuk gaming juga. Dan sebelum kita tes beberapa aplikasi, kita coba lihat dulu untuk desainnya. Di sini ada plastik ya. Dan tulisannya NFC, berarti HP ini juga sudah support NFC. Dan untuk bingkai kameranya, wah gila sih ya. Untuk bingkai kameranya juga terlihat gaming banget menurut saya. Dengan anti mainstream, kalau biasanya itu kecil ya, bingkai kameranya ini lumayan besar nih di HP gaming Redmi K40 ini. Terus kalau secara desain ya, first impresi saya sepertinya mirip dengan Black Shark ya, abstrak garis di tengahnya di sini. Itu mirip banget dengan Black Shark. Terus di sini juga ada garis abstraknya tipis-tipis dan dia menggunakan dua warna yang senada. Jadi ada warna grey, terus juga ada grey yang ke silver-silveran seperti ini. Kalau saya pribadi sih suka ya desainnya ya, dan biasanya kalau HP gaming itu dari segi dimensi dia bakalan tebel banget. Tapi Redmi K40 Gaming Edition ini menurut saya sih nggak terlalu tebel ya, nggak seperti Asus ROG atau Black Shark yang memang tebel banget. Untuk dimensinya cuma 8,3 mm. Untuk sebuah HP gaming lumayan tipis banget, dan untuk beratnya juga nggak seberat HP gaming pada umumnya yang biasanya 250 gram. Redmi K40 Gaming Edition ini 200
205 gram. Jadi lumayan enteng. Lanjut, kemudian di bagian kanannya ya, kalau kalian lihat di sini ada beberapa tombol. Nah, yang menarik dari Redmi K40 Gaming Edition ini adalah tombol L1 R1-nya yang memang tombol ya, bukan kayak semacam triggered atau yang disentuh gitu ya, bukan touch area, tapi dia memang beneran tactile. Jadi bisa dipencet. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian dengarkan ya, seperti ini. Nah, jadi memang beneran ada pencetannya. Cuman kan ganggu bang kalau misalkan pencetannya menonjol seperti ini. Makanya di sini ada slidernya. Set. Nah, kalau slidernya kita off kan seperti ini ya, untuk tombol triggernya, tombol R1 R1-nya ini bakalan mendelep lagi. Jadi kalau misalkan mau main game, set seperti ini. Dan saya pribadi suka banget dengan tombol tactile-nya Redmi K40 Gaming Edition ini karena ya namanya tombol tactile ya pasti beda dengan V motor. Kalau misalkan HP gaming lain kan biasanya pakai touch area atau pakai yang getar-getar itu. Tapi kalau tactile kita benar-benar bisa merasakan ketika nyentuh gitu ya. Dan di bagian sininya juga ada tombol power, sekalian aja kita nyalakan ya Redmi K40 Gaming Edition-nya. Terus di bagian bawah ada konektor Type-C, terus ada SIM tray juga di sini. Terus ada mic dan juga ada speaker. Nah, grill speakernya beda ya, grill speakernya itu agak unik, dibikin kayak ala-ala gaming gitulah. Dan dia juga udah dual speaker dengan di bagian atasnya juga ada speaker lagi dan di sini ada tulisannya ya, Sound by JBL. Nah, seperti itu. Terus ada mic lagi dan nggak ketinggalan seperti biasa ada infrared blaster. Terus di sini ada volume up and down dan ada mic juga. Nah, bahkan dikasih keterangan nih sama Redmi. Ini nih tulisannya mic gitu ya. Takutnya mungkin dikiranya tempat SIM terus dicolok-colok gitu mic-nya ya. Oke, dan sekarang langsung aja kita coba Redmi K40 Gaming Edition ini. Oh ya, saya hampir lupa ya, untuk bagian belakangnya ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5, depan belakang pakai Corning Gorilla Glass 5, dan untuk kameranya ini ada 3. Jadi kamera utamanya lensa wide itu dengan bukaan 1,7 64 megapiksel, ultra wide-nya 8 megapiksel dan lensa makronya 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya dia 16 megapiksel. Dan layarnya ini udah pakai layar OLED dengan 120 Hz, support XDR10, 500 nits dengan dimensi 6,67 inch. Jadi layarnya sebenarnya udah bagus banget untuk kualitasnya. Panelnya OLED juga, touch samplingnya 480 Hz dengan refresh rate 120 Hz. Cuman seperti Redmi lainnya ya, Redmi 10 kemarin, dia walaupun sudah menggunakan panel OLED tapi fingerprintnya tidak in display. Jadi ada di bagian tombol powernya ini. Memang gak masalah sih ya menurut saya, cuman akan lebih kerasa fleksibel lagi kalau fingerprintnya udah menyatu dengan layar. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat untuk hasil benchmarknya. Pertama seperti biasa kita coba lihat di Antutu versi 9. Dia mendapatkan 676.000. Coba kita lihat spesifikasinya karena tadi bahasa Mandarin dan saya nggak bisa. Jadi dia pakai chipset Dimensity 1200 dengan GPU-nya itu Mali G77 MC9 dengan resolusinya Full HD+. Untuk kameranya udah saya bilang tadi ya, RAM-nya ini dia pakai LPDDR4X dengan speed 2133 MHz untuk kapasitasnya 12 GB. Internal storage-nya 128 GB. Ini bukan yang paling tinggi ya, karena saya lihat di websitenya Redmi juga ada yang 12 GB 256 GB. Terus untuk Dimensity 1200 ini menggunakan fabrikasi 6 nanometer yang diproduksi sama TSMC, 8 core ya. Dan untuk refresh rate-nya 120 Hz, 440 dpi. Oke, buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu, kita coba juga di Geekbench 5. Dan hasilnya di Geekbench 5 untuk performa single core-nya 665, multicore-nya 2486. Lanjut, sekarang masuk ke CPU throttling ya. Dan ini sebenarnya udah saya coba dan menurut saya ini adalah HP gaming yang nggak terlalu panas ya. Jadi kalau misalkan kita tes selama 30 menit pakai CPU throttling ya, dia nggak pernah ada di bawah 80%. Bahkan di 20 menit akhir dia ada di 90% terus. Jadi ini adalah chipset yang benar-benar stabil. Dan untuk skornya kalian bisa lihat juga di situ, dan sebenarnya tadi juga sudah sempat saya gunakan untuk main PUBG 1 match. Untuk baterainya dia 1 match itu sekitar 10%.
Cuman satu matchnya tadi saya nggak winner ya, jadi ada di urutan ke-7 mungkin sekitar setengah jam. Dan ngomong-ngomong soal baterai, karena dia dimensinya tipis dan bobotnya nggak terlalu berat, jadi baterainya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan HP gaming lain. Baterainya itu berkapasitas 5065 ampere. Dan sekarang mungkin karena ini HP gaming ya, kita coba di PUBG. Karena tadi sebenarnya udah saya coba, cuman saya pengen menunjukkan apa aja ya fitur gaming dari Redmi K40 Gaming Edition. Untuk aplikasi bawaannya tetap sama seperti HP Redmi lain, jadi dia menggunakan game turbo yang bisa kita slide dari kiri seperti ini. Cuman bedanya karena ini HP gaming, jadi opsinya lebih banyak. Ada yang namanya combo, seperti istilahnya kayak tombol makro ya, kalau misalkan di keyboard dan juga di mouse. Cuman nanti aja kita bahas, sekarang kita bahas dulu, sebentar dia masih loading ya. Terus juga ada voice changer, jadi kita bisa mengubah suara kita jadi cewek, jadi robot, seperti itu. Terus juga ada case, ini untuk screencast atau mirroring ke monitor. Terus udah itu aja sih ya. Memang kalau dibilang lengkap seperti HP gaming pada umumnya, contohnya seperti ROG yang memiliki profile picture yang bisa kita ganti, Black Shark juga yang bisa kita ganti, atau ada crosshair di mana kita bisa memodifikasi crosshairnya atau bidikan yang ada di sini. Di HP-HP gaming lain itu ada. Terus juga ada pengaturan setting untuk cooling. Cuman kalau di Redmi K40 ini nggak ada. Adanya kita bisa masuk ke bagian baterai terus performance mode. Itu aja sih ya. Oke, jadi ini udah masuk ke PUBG-nya ya, dan untuk soundnya juga lumayan imersif ya, karena dia di tuning sama JBL dan juga udah stereo. Terus sekarang saya mau mendemokan tentang shouldernya ini. Sebenarnya udah saya set ya, jadi kita bisa gerak-gerakan seperti HP gaming lainnya. Ini saya set untuk nembak, yang kanan saya set untuk scope. Terus kita save seperti itu. Nah ya, cuman saya penasaran kalau misalkan ini mati apakah bisa dipencet? Nggak bisa ya, jadi harus tetap di slide seperti ini. Nah, ini benar-benar tactile, enak gitu. Oke, unfollow aja langsung. Dan untuk FPS-nya coba kita lihat. Ya, karena untuk ekstrim ya, jadi dia bisa jalan di 60 fps. Tapi semoga aja segera kebuka untuk settingan yang 90 fps, karena dia sudah support refresh rate 120 Hz. Tapi sama seperti Redmi lainnya, refresh rate-nya ini 120 Hz dynamic. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kondisinya. Yang saya sayangkan itu sih ya. Ya dynamic itu bagus, cuman kalau misalkan dikasih pilihan untuk bisa lock di 120 fps, menurut saya bakalan lebih baik lagi. Jadi tinggal dikasih opsi aja untuk lock 120 fps, biar ya kalau didiamkan lama itu kadang dia bakalan balik lagi ke 60 Hz. Dan mungkin sambil saya cari senjata atau mobil, kita cobain juga untuk voice changernya ya. Jadi untuk voice changernya kita klik dulu di sini. Di ND ini do not disturb. Terus ya ini sebenarnya di Redmi yang lain ada, cuman yang menarik ini adalah voice changer. Jadi kita bisa try dulu di sini ya. Misalkan suara robot nih. Hai Andika, guys di sini. Nah, suaranya seperti itu ya. Kalau misalkan pakai robot, kalau misalkan kita pakai voice changer yang lain, misalkan coba female ya, karena biasanya kan banyak banget di YouTube itu yang ngeprank pakai suara cewek atau suara Google. Oke, voice changer dulu, terus kita coba girl ini coba ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba suara girl di PUBG. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba suara girl di... Mirip-mirip kayak suara di TV yang disamarkan sih ya. Mungkin efek yang gratis adalah itu. Jadi makanya banyak, nggak di HP gaming ini aja. Bahkan di podcast konsol yang kemarin saya review juga efeknya sama seperti itu. Oke, kita udah dapat senjata. Jadi kalau misalkan kita slide kanan, nah itu ya, seperti itu. Terus ketika saya gunakan untuk main tadi juga satu match gak ngerasa panas ya. Gak perlu pakai casing menurut saya, karena panasnya ini masih acceptable. Anget lah, gak panas-panas banget ketika digunakan untuk bermain game. Tuh. Sekarang kita tes untuk kameranya ya, karena biasanya HP gaming itu kameranya berbeda dengan HP flagship. Tapi kalau saya pribadi, walaupun ini Dimensity 1200, menurut saya masih sama dengan Redmi yang lain ya, nggak ada masalah juga. Untuk selfie kameranya yang 16 megapiksel kira-kira seperti ini. Terus untuk kameranya yang utama ya 64 megapiksel kira-kira seperti ini. Gak ada masalah sih ya menurut saya. Untuk user interface-nya masih sama karena dia juga
sama-sama menggunakan MIUI 12. Dan untuk haptic feedbacknya, menurut saya enak banget ya. Haptic feedbacknya itu beda dengan Redmi Note 10 bahkan ya, karena mungkin harganya juga selisih separuh. Jadi haptic feedbacknya ini mirip seperti HP flagship, dimana kalau misalkan kita ngetik terus kita touch, kita geser-geser di area user interface kamera tadi, feelnya itu cuman tek gitu, jadi nggak terlalu geter semuanya untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas video 4K 30 fps. Kenapa saya teriak-teriak? Karena lagi hujan ya di Malang. Kalau kalian lihat mendungnya seperti ini, dan 4K-nya kalau dibuat jalan, aduh hujan-hujan nggak ya? Oke deh, boleh deh. Ya seperti ini kira-kira ya. Apakah berbeda dengan kamera yang menggunakan Snapdragon Dimensity 1200 ini? Kalau di layarnya si Redmi K40 ini dia masih stabil sih ya, dan di mode 4K-nya ini kita bisa zoom in dan juga zoom out ya, bisa sampai berapa nih? 6 kali. Kok tambah deres sebentar ya, saya harus masuk lagi. Kalau HP-nya nggak apa-apa saya ya, takutnya nanti masuk angin. Oke, ini resolusi 4K-nya, saya coba jalan agak kenceng sekarang. Kira-kira seperti ini. Weh, hujannya ternyata cuma ngetes aja nih, nggak terlalu deres ternyata. Oke, 4K-nya sih kalau menurut saya cukup oke ya. Dan kalau misalkan kita buat panning, ya masih ada stutternya dikit ya. Mungkin karena 30 fps. Sekarang kita coba Full HD 60 fps. Dan sekarang kita ada di resolusi Full HD 60 fps. Kalau untuk stabilnya sama juga, saya jalan agak cepet sekarang. Dan ini jalannya udah agak ekstrim ya. Kalau di layarnya benar-benar nggak ada stutter, nggak ada jittering atau getaran shaky sama sekali. Cuman sekarang kita coba untuk panning lagi. Nah ini lebih baik ketimbang yang 4K 30 fps tadi, walaupun masih ada sedikit patah-patahnya. Sebentar, ini tambah deres ya. Oke, kita harus kembali ke studio guys. Dan ini adalah kualitas video 1080p 30 fps. Aduh, hujannya kok tambah deres ya. Kalau misalkan kalian bisa mendengarkan suara saya, berarti mic-nya bagus. Karena ya beginilah kalau misalkan kondisi nge-vlog terus hujan gitu ya. Cuman kok kayaknya warna di belakang saya itu ya kayak lebih uyeh gitu. Kayak ya beda ya, kayak lebih terlalu overexposure gitu ya. Bentar. Nah, kalau seperti ini cukup pas cahayanya, tapi kalau seperti ini kayak kurang pop up gitu warnanya ya. Oke, sekarang kita coba di mode backlight deh. Kita ambil cahaya di sana. Nah, backlightnya kira-kira seperti ini. Oke. Tapi sayangnya ya, untuk Netflix-nya dia masih di Security Wideband L3, belum L1, jadi belum support Full HD. Entah kenapa HP-HP Cina yang versi Cina ya untuk Netflix, dia kebanyakan belum support L1. Mungkin nanti kalau misalkan muncul versi global atau versi Indonesia, bahkan kalau misalkan masuk Indonesia bakalan ada versi L1-nya, karena jelas dia sudah menggunakan resolusi Full HD+. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Redmi K40 Gaming Edition. Untuk reviewnya mungkin saya cobain dulu ya beberapa minggu lagi mungkin. Dan first impresi saya sih untuk harganya yang 6 jutaan di sana ya. Untuk harga resminya saya belum tahu. Saya bahkan juga nggak tahu apakah dia akan masuk resmi ke Indonesia. Cuman kalau misalkan masuk resmi, dan lebih baik nunggu resmi aja. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, harga resmi kalau produknya Xiaomi itu pasti lebih murah ketimbang kalian ngimport langsung karena ada ongkir dan juga pajak. Jadi ya sabar aja, mending nunggu harga resminya, mending nunggu barang resminya, karena pasti lebih murah dan after sales-nya lebih jelas. Terus yang paling saya suka dari Redmi K40 ini, dia enteng dan nggak terlalu berat, tapi temperaturnya juga nggak terlalu tinggi dengan Dimensity 1200U ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Subudi and see you on the next video. Bye-bye.